Naik gunung itu serunya, enaknya, bahagianya di mana gitu ya. Kapan yuk naik gunung? Kebahagiaan itu tidak ditemukan di puncak gunung gitu. Berarti naik gunung itu sebenarnya nikmatnya itu di perjalanan. Iya. Bahkan kalau gue tarik lebih jauh lagi, gue lebih suka bilangnya gini. Naik gunung itu serunya, enaknya, bahagianya di mana gitu ya. Ketika gue memulai pembicaraan soal gunung. Kapan yuk naik gunung? Itu serunya. Dari situ memancing pikiran untuk mengatur schedule, mengatur tanggal, bawa barang bawa apa, terus nanti jalannya jam berapa, transportnya, bla 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 sampai di ininya gitu. Bahkan kebahagiaan itu tidak ditemukan di puncak gunung gitu. Kebahagiaan itu muncul dari kalimat kapan yuk naik gunung? Nah, itu muncul awal dari situ, dan proses yang bikin itu kita bahagia dengan prosesnya. Mumpung kamu miskin itu sering sedekah, karena kalau sudah kaya itu tidak bisa. Kita memberi analogi gini, kalau saya masih santri miskin punya uang 100.000, diminta guru saya 50 tak kasihkan, padahal itu 50%. Punya 2 kambing kurus, diminta guru saya 1 pasti tak kasihkan, padahal itu 50%. Jadi kalau punya sapi Brahman atau sapi limusin yang harganya itu 100 juta, punya 2, diminta 1 boleh enggak? Enggak boleh. Saya punya motor butut 2, diminta teman saya 1 boleh, tapi kalau Davidson Harley itu nggak boleh. Nah, walhasil itu kalau kita miskin, misalnya kita zaman kuliah atau zaman mondok atau zaman apa saja, punya uang 100.000, narik temannya sampai 50.000 kan biasa. Tapi setelah 1 miliar, berani nggak kamu kasihkan 500 juta? Sama-sama 50%? Enggak kan? Banyak anak-anak yang juara-juara tidak jadi apa-apa. Pertanyaannya kenapa? Gitu ya kan? Sementara anak-anak kita yang sekolahnya nilainya pas-pasan, kok bisa jadi orang hebat? Kenapa? Nah, kita bertanya. Nah, jawabannya apa? Karena mereka punya waktu bermain yang cukup. Mereka punya networking yang cukup. Sementara kalau pintar hanya dengan kertas, dia bergaulnya hanya dengan kertas, dia sama orang bete, sama orang lain bete, dia tidak punya kecerdasan dalam membangun hubungan. Gini loh, kalau karir nih, kalau kerja nih ya, di level bawah yang diperlukan itu orang-orang dengan kemampuan teknis, gitu ya. Jadi dicari orang yang bagus-bagus kerja teknis. Semakin ke atas, apa yang membuat orang bisa jadi CEO? Apa yang membuat orang jadi direktur, jadi komisaris? Jawabannya adalah 1, orang itu bisa dipercaya nggak? Trust, integritas. Cara efektif membunuh sel kanker. Cara ini bukan buat kamu yang malas gerak. Jadi skip aja video ini, cuma buang-buang waktu. Simak baik-baik sampai habis. Caranya cuma jalan santai di alam yang penuh pepohonan. Kok bisa? Bisa dong. Ini penjelasannya. Sudah ada penelitiannya kalau hijau pepohonan mengeluarkan senyawa aromatik phytoncide untuk melindungi tanaman dari bakteri dan jamur. Nah, senyawa aromatik itu yang akan terhirup sama kita saat berjalan santai di ruang terbuka hijau, yang akhirnya bisa membunuh sel kanker, meningkatkan imun, bahkan menurunkan tingkat stres. Hidup nggak melulu tentang uang, itu bohong. Melulu kok. Karena yang bikin pusing adalah lu suka uang, tapi uang suka habis. Cinta segitiga macam apa itu? Tapi lu suka kaget, loh kok duit gue udah habis aja ya, gue pakai apa ya? Padahal lu yang suka lupa, orang dikit-dikit nih lucu banget beli ah, padahal lu nggak butuh-butuh banget. Begitulah siklus hidup orang yang kalau stres belanjanya ngabisin duit, stres lagi. Ternyata bukan uang yang suka habis, emang pendapatan kita yang dikit. Pokoknya sehat-sehat buat dompet yang selalu kesepian sama duit. Rabejakeun ka jelema pinter ulah boga rasa pang pinterna, iblis datang aloh leungitna teu saeutik jelema cilaka lain nu bodoh, tapi jelema pinter datang sombongna. Well,
matak saha atau orang teh lamun tanpa bimbingan Allah, lamun tanpa hidayah Allah, tanpa atikan Allah, tanpa pituduh Allah, orang teh jelema salah tuluy-tuluyan Pak. Matak didinya tepat nama manusia kudu bersyukur, daek bersyukur ku daekna, bisa bersyukur ku bisana, pinter bersyukur ku pinterna, carina jelema nu bersyukur mun geus pinter, daek ngoncoran jelema bodoh, lain nyalahkeun jelema nu bodoh. Kenapa kehutanan? Karena kehutanan belajar tentang hutan. Maksud gua gini. Indonesia itu memiliki hutan yang sangat melimpah. Luasnya itu sekitar 125 juta hektar atau setara dengan 65% daratan Indonesia. Jadi kalau gua ditanya kenapa kehutanan, jawabannya adalah karena kehutanan belajar tentang hutan. Belajar tentang hutan sama dengan belajar tentang Indonesia. Menjaga hutan sama dengan menjaga Indonesia, dan mencintai hutan sama halnya dengan kita mencintai bangsa Indonesia, karena hutan adalah bangsa Indonesia itu sendiri. Terima kasih. Akan datang sebuah zaman di mana zaman itu dipenuhi oleh orang-orang yang tidak puas dengan sedikit, tidak merasa kenyang dengan banyak. Perhatian mereka hanya urusan perut, dan kesenangan mereka hanyalah perempuan. Bagi mereka agama hanya sebatas seremonial saja. Pada hakikatnya yang mereka sembah bukanlah Allah, tetapi yang mereka sembah adalah harta. Panutan mereka bukanlah Rasulullah. Solawat yang sering didendangkan bukan atas dasar cinta, tapi mereka jadikan sebuah hiburan sebatas hanya untuk berjoget ria. Wahai manusia-manusia yang tidak mengerti akan hakikat hidup yang sebenarnya, ingatlah, jangan sia-siakan sisa umur yang masih Allah amanahkan kepada kalian. Jika hawa nafsumu selalu menuntunmu untuk mengejar dunia, saya sarankan, datanglah ke pekuburan. Silahkan kalian tanya para penghuninya. Banyak di antara mereka yang ingin kembali ke dunia hanya untuk beribadah dan menyembah Allah.